Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemal Ekta Ramadhani, NIM 0424042 dari Teknik Elektro angkatan 2024. Saya di sini ingin menjelaskan materi mata kuliah sinyal dan sistem yang berjudul transformasi Fourier waktu kontinu. Jadi secara umum, apa sih transformasi Fourier itu? Transformasi Fourier itu digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang awalnya kita memiliki sinyal xt yang terhadap domain waktu itu dirubah menjadi sinyal yang berdomain frekuensi atau x, j, omega. Nah, kegunaan dari transformasi Fourier ini apa sih? Transformasi ini itu memungkinkan kita untuk mengetahui komponen-komponen frekuensi yang terkandung dalam suatu sinyal. Nah, untuk transformasi Fourier waktu kontinu ini merupakan bentuk khusus dari transformasi Fourier yang saya jelaskan tadi yang diterapkan pada sinyal waktu kontinu. Oke, jadi sebelum kita melanjut ke pembahasan soal, kita harus mengingat terlebih dahulu transformasi Fourier itu apa aja. Nah, di sini kita memiliki, misalkan kita memiliki sinyal xt itu sama dengan eksponensial berpangkat min at. Nah, bentuk domain frekuensinya itu seperti apa sih? Bentuk domain frekuensinya itu adalah x j omega sama dengan 1/a plus j omega. Seperti ini. Oke. Ini adalah rumus transformasi Fourier secara umum. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Misalkan kita diketahui xt itu sama dengan eksponensial berpangkat minus 4t dan ht sama dengan eksponensial berpangkat minus 2t. Nah, kita perlu mencari sinyal yt-nya atau sinyal konvolusinya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengetahui sinyal konvolusi dari bentuk persamaan yang rumit seperti ini? Nah, maka digunakanlah transformasi Fourier. Oke, jadi untuk mencarinya adalah seperti ini ya, yang ada di sebelah kanan ini. YT itu sama dengan XT berkonvolusi dengan HT. Nah, karena kita menggunakan transformasi Fourier, jadi kita mengubah domain waktunya itu menjadi domain frekuensi. Nah, untuk XJ omega atau X berdomain frekuensi itu dirubah menjadi seperti 1/4 plus JW. Nah, 1/4-nya ini, 4-nya ini didapat dari pangkat si eksponensial yang dari sinyal XT tadi. Begitu juga berlaku pada sinyal HJ omeganya. Itu akan berubah menjadi seperti 1/2 plus J omega. Nah, ketika kita sudah mendapatkan komponen X, J omega dan H, J omega, maka kita perlu mengalihkannya untuk menemukan konvolusi sinyal atau sinyal Y, J omega. Kita hanya perlu mengkalikannya dari 1/4 plus J omega dikali dengan 1/2 plus J omega itu menjadi 1/4 plus J omega 1/4 J omega dikali dengan 2 plus J omega. Nah, dari bentuk seperti ini kita pecah ke lagi menjadi dua komponen lagi, yang dimana ada komponen A dan komponen B. Nah, komponen A itu memiliki penyebut 4 plus J omega, dan untuk komponen B itu memiliki penyebut 2 plus J omega. Nah, ketika kita memiliki dua komponen seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan mengalihkan silang kedua komponen tersebut, yang dimana A dikalikan dengan 2 plus J omega dan B dikalikan dengan 4 plus J omega yang menjadi seperti di bawah ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita hanya perlu menyederhanakannya lagi, yang dimana 2 plus J omega ditembak dengan 2 plus J omega dan 4 plus J omega ditembak dengan 4 plus J omega. Yang tersisa adalah A/4 plus J omega dan B/2 plus J omega. Nah, kita kalikan silang lagi menjadi bentuk persamaan seperti ini akhirnya. Nah, bentuk persamaan ini itu mirip dengan sebelah kirinya tadi yang 1/4 plus J omega dikali dengan 2 plus J omega. Ketika kita sudah mendapatkan bentuk persamaan ini, kita hanya perlu menyederhanakannya lagi menjadi seperti ini, yaitu 1 sama dengan A dikalikan 2 plus J omega ditambah B dikalikan 4 plus J omega, yang dimana A dikalikan 2 sama dengan 2A, A dikalikan J omega sama dengan A J omega, ditambah B dikalikan 4 sama dengan 4B, B dikalikan J omega sama dengan BJ omega. Jadi 1 sama dengan 2A plus AJ omega plus 4B plus BJ omega, dan 1 sama dengan 2A plus 4B
plus A J omega dan B J omega. Nah, ketika kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini, kita hanya perlu mengelompokkannya dia. Apakah dia itu adalah kelompok dari bilangan real atau bilangan imajiner? Karena di sini ada terdapat angka 2 dan angka 4 dan juga ada variabel bebas A dan variabel bebas B, maka ini bisa dibilang adalah bilangan real. Dan untuk yang bilangan variabel bebas A yang dikalikan dengan J omega ditambah bilangan variabel B dikalikan dengan J omega itu merupakan suatu bilangan imajiner. Nah, ketika kita memiliki bentuk seperti ini, kita hanya perlu mengelompokkannya. Yang bilangan real ini dikelompokkan dengan 1 dan bilangan imajiner ini dikelompokkan dengan 0 J, karena J itu merupakan bilangan imajiner. Nah, ketika kita sudah mendapatkan persamaannya, maka menjadilah seperti ini. 1 sama dengan 2A plus 4B dan 0 sama dengan A plus B. Nah, kita bisa mendapatkan nilai dari A atau B dari persamaan yang kedua ini. Nah, kita hanya perlu tinggal melakukan perpindahan ruas yang dari B ini pindah ke kiri menjadi minus B sama dengan A. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang satu atau persamaan yang di atas tadi. Jadi, 2 dikalikan A yang dimana A sama dengan minus B ditambah dengan 4B. Yang hasilnya minus 2B ditambah 4B. Nah, 1 sama dengan 2B, yang dimana berarti B sama dengan 1/2. Ketika kita mendapatkan nilai B sama dengan 1/2, maka nilai A sama dengan minus 1/2. Ketika kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, kita substitusikan lagi ke persamaan yang di atas tadi, persamaan yang ini. Salah, maksud saya persamaan yang ini. Kita substitusikan nilai A dan nilai B-nya menjadi seperti ini. YJ omega itu sama dengan A per 4 plus J omega ditambah B per 2 plus J omega. Nah, kita substitusikan nilai A-nya sama dengan minus 1/2 per 4 plus J omega ditambah nilai B adalah 1/2 per 2 plus J omega. Jadi kita mendapatkan nilai dari YJ omeganya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari YJ omega, kita melakukan metode yang dinamakan inverse. Apa itu inverse? Inverse itu adalah membalikan dari suatu sinyal yang berdomain frekuensi menjadi sinyal berdomain waktu kembali. Nah, karena kita sudah mempelajari rumus awal yang dimana seperti ini, maka kita sudah bisa mengetahui bahwa inverse dari sinyal yang berdomain frekuensi itu seperti apa. Jadi ketika kita memiliki minus 1/2 per 4 plus J omega itu akan menjadi sinyal berbentuk berdomain waktu menjadi 1/2 dikalikan eksponensial berpangkat minus 4T UT, dan untuk yang komponen kedua itu menjadi 1/2 eksponensial berpangkat minus 3T UT. Oke, baik. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Untuk lebih memahaminya, saya akan lanjut ke metode simulasi. Jadi di sini merupakan bentuk simulasi dari perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi simulasi yang bernama MATLAB. Aplikasi ini sudah banyak dipakai orang-orang untuk mensimulasikan suatu bentuk sinyal. Nah, untuk bentuk simulasi yang akan saya lakukan di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kode yang ada di sini. Jadi di sini yang saya blok ini itu merupakan definisi sinyal yang telah kita hitung tadi, yang dimana xt sama dengan eksponensial berpangkat minus 4t dan ht sama dengan eksponensial berpangkat minus 2t. Nah, untuk hasil perhitungan yang telah kita lakukan yang dimana yt sama dengan 1/2 eksponensial berpangkat minus 2t ditambah dengan minus 1/2 eksponensial berpangkat 4t. Nah, itu masuk ke dalam bentuk kode Y analitik ini. Nah, dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan, yang telah kita jalankan, kita mendapatkan simulasi sinyal yang ada di sebelah kanan ini. Nah, untuk sinyal xt itu yang berwarna biru ini, dia memiliki bentuk yang melengkung, hampir membentuk huruf L, tapi memiliki sedikit lengkungan, dan
Untuk sinyal HT ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan sinyal XT, tetapi memiliki periode yang lebih panjang ketimbang XT. Dan ketika kedua sinyal ini dikonvolusikan alias digabungkan, maka akan membentuk output sinyal YT seperti ini, memiliki suatu gunung dan juga satu lembah. Baik, itu saja penjelasan yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.